Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di podcast paling seru, paling gokil dan paling banyak candaannya, ngobrol santuy di sudut Jakarta. Dan hari ini kita bakal ngomongin mengenai budaya Betawi. Sebelumnya kenalin, gua Sachi yang akan nemenin kalian semua dari awal hingga akhir. Nah, kita udah kedatangan nih tamu-tamu spesial yang udah hadir di sini. Kita boleh perkenalan diri dulu ya, sebelah sini. Di sini ada gua Farid. Di sini ada gue Rido. Ada aku di sini, Sasna. Oke, tamu-tamu kita yang keren ini udah ngenalin diri. Dan sekarang di episode kali ini kita nggak akan bahas budaya Betawi sendirian karena sudah hadir ya tamu-tamu yang sangat spesial kali ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, aku mau nanya dulu nih perspektif dari kalian berdua. Gimana sih tentang budaya Betawi itu? Oke, dari saya dulu nih. Nah, menurut perspektif pribadi saya nih, jujur aja ya, kalau budaya Betawi atau khususnya orang-orang Betawi ya, paling gampang dikenali menurut saya sih dari gaya bahasanya yang nyablak itu sih, atau ceplas-ceplos lah. Kalau menurut saya atau sebagian orang itu mungkin terkesan kasar atau dapat menyinggung perasaan orang lain gitu ya. Mungkin kalau dari budaya Betawinya sendiri itu salah satu bentuk kejujuran. Mungkin kalau ada perspektif saya yang salah dapat dikoreksi dari Bang Farid ya. Oke, baik, perspektif yang sangat realistis sekali dari teman kita nih Rido. Lanjut aja ke tamu berikutnya, ada Sasna. Boleh kasih perspektifnya? Jadi menurut aku pandangan aku tentang Betawi itu kan dari Jakarta ya. Nah, Betawi kalau orang udah lama tinggal di Jakarta itu berarti kan otomatis udah jadi orang Betawi. Nah, terus juga kayaknya tuh budaya Betawi makin kesini makin hilang. Soalnya banyak budaya lain masuk ke Jakarta. Nah, terus juga kan ada ondel-ondel yang dari budaya Betawi. Nah, kalau sekarang dilihat banyak ondel-ondel di pinggir jalan cuman buat minta-minta gitu. Nah, jadi minta tolong buat dikoreksi apabila ada salah tentang pandangan saya ke Betawi. Oke, terima kasih kepada tamu kita Sasna untuk perspektifnya. Dan juga kita kan sudah mendengarkan nih dua perspektif dari para pendatang terhadap budaya Betawi. Mungkin kita langsung aja nih nanyain gimana pendapat menurut orang Betawinya asli ya. Oke, boleh Bang Farid? Nah, jadi begini ya, memang benar sih orang Betawi itu kalau ngomong itu apa adanya juga, tidak muter-muter atau manis di mulut saja. Bukan berarti orang Betawi itu tidak punya perasaan kepala lawan bicaranya. Justru itu orang Betawi itu menghargai kepala lawan bicara kita atau menghargai. Emang ya dari sananya juga sih orang Betawi itu gaya bahasa seperti itu. Untuk menghargai lawan bicaranya, ya biar anggap dia itu sebagai saudara kita sendiri. Itu sih menurut saya ya. Nah, lanjut ke perspektif Sasna. Memang benar sih sekarang dari zaman ke zaman budaya Betawi di Jakarta itu semakin memudar. Ya memang banyak sekali faktor-faktornya, salah satunya itu banyaknya pendatang dari luar Jakarta itu masuk untuk mencari kerja, contohnya itu. Dan juga berpotensi budaya asing itu masuk dan memudarkan ya salah satunya budaya-budaya Betawi. Dan ya semakin banyak juga lah ya budaya-budaya asing yang masuk ke Jakarta itu, ya semakin memudar lah budaya Betawi. Nah, yang tadi yang dikatakan saya itu maksud benar lah ya, budaya Betawi semakin memudar karena adanya faktor budaya asing yang masuk. Asik. Itu sih kalau menurut saya perspektif dari saya juga ya. Oke, perspektif yang udah dijelasin juga nih sama orang asli Betawinya. Nah, selanjutnya mungkin kita bahas tentang yang terkenal, yang biasanya terkenal dari Betawi itu kan makanannya nggak sih? Ya kan? Terus? Banget nih. Wah, kenapa tuh Kak? Gua bawa oleh-oleh dari Betawi. Pada mau gak? Mau dong. Saya ambilin ya. Iya. Wah, apa nih Bang? Apa nih, Bang? Nih, gua bawa sesuatu nih. Ada yang tahu nggak nih apa? Nah, Di sini gua bawa ada PAP
cucur dan ada satu tangkar. Nah minuman ini yang paling enak, bir peletok khas Betawi. Nih, di antara makanan yang di sini, gue sih paling penasaran sama ini nih. Ini apa sih? Di sini saya bawa bir peletok yang rasanya lumayan lah, agak sedikit asam-asam gimana. Nah sini tuh bir peletok ini memang rasanya tuh khas banget Betawi. Itu ada campuran jahe dan ada racik-racikan dari kunyit-kunyit lah. Nah ya boleh dicobain juga. Ini silakan makan. Di sini gua ada kue ape nih yang warnanya hijau. Nah yang coklat ini kue cucur. Enak pasti pokoknya dah. Nah yang kuah-kuah kunyit ini ada soto tangkar yang isinya sayur-sayuran lah yang seperti biasa lah. Bukan soto ya. Nah Bang, kalau gue mau nanya bang, gue sih penasaran sama kue yang warna hijau ini. Kan gue taunya ini namanya kue ape sih bang. Tapi kenapa dinamain kue ape? Kenapa sih asal usul itu dari mana namanya kue ape? Karena konon katanya itu kue ape itu diambil dari bahasa Betawi, yang maksud itu banyak orang Betawi nanya ini kue ape, yang bermaksud itu kue apa ini maksudnya. Ini seperti itu kali ya sejarahnya. Nah, Ini rasanya gurih, manis bang. Ini komposisinya apa aja sih bang? Ini komposisi dari kue cucur ini ada tepung terigu, air dan gula merah. Pemanis itu ada di gula merah. Mungkin kenapa dinamai kue cucur? Karena kue cucur itu proses pembuatan itu karena dikucurin ke wajan lalu digoreng dengan minyak goreng. Mungkin itu sih. Oh, makanya namanya kue cucur tuh gara-gara bikinnya dikucur kali Iya, ya. emang mungkin itu kali faktornya karena namanya kue cucur karena dikucurin ke wajan itu. Bener banget. Nah, ini nih yang menarik juga nih, kuning-kuning gitu. Ini namanya apa, Bang? Itu namanya soto tangkar. Boleh gak gue cobain? Boleh silakan. Cobain ya. Ini enak gitu, gurih, terus dagingnya juga enak. Daging apa ya ini? Itu emang itu daging iga sapi, yang makanya kenapa namanya soto tangkar, kan itu yang berarti iga sapi, makanya di dalam kuah itu banyak sekali daging iga sapi itu sih. Oh, gitu. Oke, kita kan udah kenyang nih makan-makan dari khas Betawi. Enak-enak banget ya ternyata. Iya. Makasih ya Bang makanannya. Lain kali dah saya bawa lagi ntar yang Iya. lebih enak dah. Yang banyak ya. Oke, siap. Oke, kita langsung aja masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu cerita lucu dan cerita nyata tinggal di Jakarta kali ya. Yang pertama tuh, ada nggak sih pengalaman unik kalian berdua atau sama bertiga nih sama Bang Farid yang asli Betawi? Itu selama tinggal di Jakarta ada nggak pengalaman uniknya? Ada. Apa tuh? Ini kan dulu aku pernah ya ke Jakarta kecil. Ya. Nah tuh main ondel-ondelan bareng teman. Tiba-tiba ada emak aku sambil bawa satu ini. Terus tiba-tiba emak bilang, "Lu mau jadi seniman apa semewet?" Waduh, itu kayaknya seru tapi bikin trauma bukan sih? Iya Jadi kan? aku nggak ngerti maksudnya. Terus disuruh pulang. Ya udah. Ya, bener. Seru banget deh kayaknya jadi ondel-ondel. Seru banget sih pengalamannya Sasna, itu kayak bikin terngiang-ngiang ya, sampai sekarang masih. Iya. Seru banget kayaknya jadi ondel-ondel. Nah, selanjutnya ada nggak sih culture shock kalian selama tinggal di Jakarta? Kalau gue sih ada. Apa Gue dulu tuh? pernah. Kan gue dulu sempet ya tinggal di Jakarta sekitar 2 bulanan lah ya kurang lebih sama ayah gue. Nah ayah gue tuh waktu di Jakarta pernah minta gue beliin. Ke gue bilang, "Nah tolong beliin bir." Kata gue tuh, "Bir apa?" katanya. Kata bapak gue, "Bir kelotok." Ya udah gue ke warung kan. Nah ternyata bir kelotok itu bukan bir
yang ada di klub pada umumnya. Oh, Ternyata bukan tentunya. ini terbuat dari rempah-rempah seperti cengkeh dan jahe, jadi itu aman diminum, jadi Oh, betul. di mulut juga segar. Saya sempat nyobain juga. Wah, bener. Iya nih, tadi kita nggak nyenggol-nyenggol ini ya kak? Aduh, masa ini nggak ada yang nyenggol nih, enak kayak gini padahal coba dulu bener. Tapi halal gak? Tentu saja hal ini kan isi kan rempah-rempah, makanya nih halal lah buat kesehatan juga, kan isi ada jahe, ada cengkeh dan ada lada, ini bikin sehat. Habis minum ini nggak ada efek samping apa-apa kan, Bang? Oh tidak. Oke, bikin seger lah ini. Tentu saja biar ini. Makanya jangan ada yang takut sama ini yang karena bir ketok ini sehat lah untuk kesehatan juga. Nah harganya mahal gak sih kayak gini? Apalagi packagingnya bagus gitu, kaca. Ya ini nggak terlalu mahal, emang standar emang harga Jakarta gini. Wah gila sih cerita-cerita yang udah ceritain sama kalian tuh nunjukin kalau hidup di Jakarta bukan soal gedung tinggi, terus macetnya, tapi ada juga nih cerita ada dari budayanya, tawanya, dan serunya pastinya. Nah sebelum ke segmen selanjutnya, kita bersihin dulu nggak sih makanan yang ini? Boleh. Kan? Boleh. Nah caranya kalian tinggal tring aja, oke? Oke. 1, 2, 3. Gimana kan? Magic Keren banget sih ini. Iya. Nah, kalau kita bahas sarung kan pasti ada hubungannya nih sama peci yang abang pakai. Betul. Nah, kalau peci sendiri nih, kenapa sih orang-orang Betawi itu sering banget pakai peci, bahkan pada saat acara-acara formal gitu? Mungkin salah satunya peci itu emang identik atau simbolis lah dari orang Betawi itu, bahkan disebut juga mahkota dari orang Betawi itu. Makanya ada pepatah mengatakan kalau peci itu hilang, rasa malu pun itu hilang. Percaya nggak percaya itu juga ya. Nah, bahkan ketika lagi orang Betawi lagi nongkrong juga bahkan itu saja pakai peci. Udah sih, mungkin menurut saya itu kali ya. Terus kalau misalnya ondel-ondel tuh awalnya gimana sih? Kayak itu kan makhluk kayak gede, tapi malah sekarang jadi ikonnya kota Jakarta, ondel-ondel. Mungkin ondel itu emang dulu emang ini kali ya identik dari Betawi, itu orang Betawi. Emang dulu fungsi ondel-ondel itu untuk mengusir roh jahat lah salah satunya. Makanya mungkin dari sampai sekarang ondel itu masih ada dan mungkin berfungsi seperti yang sama kali. Jadi makanya dia tuh bentuknya kayak gede banget gitu ya. Iya, salah satunya mengusir roh jahat. Iya, mas sekarang buat hiburan. Iya. Betul. Wah, nggak kerasa banget nih ya Sobat Podcast, obrolan kita udah sampai penghujung aja. Dari mulai cerita lucu para tamu kita nih di Jakarta, terus budaya Betawi apa aja yang khas, terus kita juga nyobain makanan-makanan khas dari Betawi yang enak banget, sampai fun fact yang gokil banget ternyata dari budaya Betawi ini. Nah intinya sih ya, meskipun kita beda asalnya, tapi ada pendatang, ada Betawi aslinya, kita tuh harus saling menghargai dan saling menjaga tetap budaya Betawi ini ya. Dan jangan lupa juga buat yang dengerin, jangan lupa jaga tradisi kita. Jangan cuma ngejar tren aja nih yang lagi viral, karena budaya itu warisan yang harus kita jaga dan harus kita hidupin bareng-bareng. Nah, aku Sachi pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah!